Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Aprianto, mahasiswa PPG Daljab 3 tahun 2021 Universitas 11 Maret. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021 benar-benar telah melakukan praktik pembelajaran uji kinerja secara daring dengan media Zoom Meeting yang bertempat di SDN 2 Klunggen. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita dapat berjumpa walaupun dalam tatap maya, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Lindra, Pak. Lindra. Kemana Lindra? Sunat, Pak. Oh, sunat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Salah satu silahkan mimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Doa selesai. Anak-anak, walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan Yang dicanangkan pemerintah, ada apa saja anak-anak? Yang pertama, Memakai masker. ya, memakai masker. Yang kedua, Jaga jarak. menjaga jarak. Yang ketiga, Cuci tangan. mencuci tangan. Anak harus menjaga itu dimanapun anak-anak berada, dalam kondisi apapun ya. Walaupun di rumah, anak-anak juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. terkait dengan literasi, bagaimana dengan tabungan literasi kalian? Mbak Elin, sudah sampai mana untuk tabungan literasinya? Halaman 40. Mbak Salsabila? Halaman 52, Pak. Ya, Mbak Sari? Halaman 48. Mas Yasa? 54, Pak. Iya, Mbak Reva? 55, Pak. Buku apa? Dongeng Kebaikan. Terima kasih. Itu tandanya anak-anak semua belajarnya dengan rajin, belajarnya dengan giat, belajar literasi membaca setiap hari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama halaman 44. Anak-anak, silahkan menyiapkan buku tulis dan buku temanya. Apakah sudah kalian siapkan? Sudah, terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, agar anak-anak tetap semangat, kita tepuk semangat dulu. Bisa? Masih bisa? Ya, silahkan tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa. Anak-anak bersemangat pada pagi hari ini. Lah, untuk lebih menambah semangat kalian untuk belajarnya, mari kita menyanyi lagu nasional. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Anak-anak, pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Masih ingat kalian? Pak. Contoh peristiwa yang menjelaskan tentang semangat persatuan. Contohnya apa? Melalui permainan tradisional Rangga Alu, Pak. Contoh, kemudian kita belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Masih ingat?
kasih, Pak. Contohnya apa? Anfirosus contohnya kaktus, kurma, lidah buaya. Tumbuhan higrofit contohnya paku dan lumut. Hidrofit contohnya teratai dan enceng gondok. Ya, terima kasih. Pertemuan hari ini kita masuk ke subtema 2, pembelajaran pertama. Kita belajar tentang kerjasama untuk mencapai tujuan. Peristiwa penting setelah kemerdekaan. Juga belajar tentang ciri hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anak, sebelum mulai ke materi pembelajaran, Pak Eko ingatkan kembali kelompok yang sudah anak-anak bagi melalui WA Group. Kelompok pertama, Fatir, Yasa, Salsa, dan Sari. Kelompok kedua, Reva, Lendra, Elin, dan Diana. Sudah ingat ya semua? Pak. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, coba kalian amati gambar berikut ini. Sudah terlihat anak-anak? Pak. Ada gambar apa? Orang perang, Pak. Orang? Iya, yang satu ada gambar apa? Gambar sedang bersidang dan Iya, berperang. betul. Nah, anak-anak, gambar tersebut merupakan gambar peristiwa setelah kemerdekaan. Anak-anak masih ingat tujuan bangsa Indonesia itu ingin merdeka apa? Menjadi sejarah kemerdekaan, Pak. Betul. Yang kedua? Mendapatkan pengakuan dari negara lain, Pak. Pinter. Yang ketiga? Ingin terbebas dari penjajahan, Pak. Iya, betul sekali. Berarti anak-anak di pembelajaran yang pertama, anak-anak masih ingat ya. Itulah tujuan bangsa Indonesia ingin merdeka. Anak-anak, sekarang kita akan melihat video peristiwa sejarah yang berhubungan dengan peristiwa setelah kemerdekaan. Sebentar ya. Lihat videonya. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Istilah Bandung Lautan Api sendiri menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan tersebut. Jenderal Ahmad Nasution yang dalam pertemuan di Regensweek sekitar Jalan Dewi Sartika setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta. Ia memutuskan termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum dengan kekuatan pihak sekutu dan Nika yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa inilah yang mengilhami lagu Halu Halu Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun kemudian, lagu Halu Halu Bandung secara resmi ditulis menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Nah, anak-anak, bagaimana videonya tadi terlihat dengan jelas ya? Video tentang apa tadi anak-anak? Itu tentang Bandung Lautan Api, Pak.
Iya. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, Pak. Betul, berarti anak-anak tadi menyimak dengan jelas ya. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena Sekutu dan Nica ingin menjadikan markas militer di Bandung dan penduduk Bandung tidak menerima sehingga terjadi pembakaran kota Bandung. Iya, betul sekali. Nah, sekilas tentang peristiwa Bandung Lautan Api yang menjadi cikal bakal terciptanya lagu Halo Halo Bandung sampai dikenal, sampai dibuatkan lagu. Nah, sejarah terjadinya seperti ini ya anak-anak. Pertempuran Bandung Lautan Api. Betul tadi yang dijawab oleh Mbak Salsabila, Mas Fatir, juga Mbak Sari. Pertempuran terjadi itu karena Sekutu dan Nika akan menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer mereka. Kemudian warga atau rakyat Bandung ini menolak meninggalkan rumahnya, kemudian membakar rumahnya. Seperti itu. Apa itu? Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Anak-anak, pada peristiwa tersebut adalah peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan. Betul anak-anak? Betul, Pak. Nah, karena terjadinya pada tahun 1946 tadi ya. Setelah kemerdekaan, ternyata bangsa Indonesia itu masih berjuang. Perjuangannya secara gerilya dan diplomasi. Oh ya, siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Gerilya itu apa, Pak? Lagi siapa yang bertanya? Diplomasi apa, Pak? Baik, Pak Eko jelaskan. Jadi, gerilya dan diplomasi. Nampak anak-anak di layar kalian? Jadi, perjuangan secara gerilya itu bisa kita berikan nama perjuangan secara fisik. Jadi, perjuangan melalui pertempuran. Sedangkan perjuangan secara diplomasi itu adalah perjuangan secara kesepakatan atau perjanjian. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan pelajari dulu yang perjuangan secara pertempuran. Artinya perjuangan secara fisik, secara berperang. Seperti video yang telah kalian lihat. Sebelum itu, anak-anak silahkan disiapkan buku temanya. Buku tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama, halaman 44. Sudah dibuka? Kemudian anak-anak juga siapkan untuk lembar LKPD-nya. Sudah disiapkan? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau sudah, anak-anak coba baca. Di situ ada pertempuran Surabaya. Pak Eko bisa meminta tolong salah satu anak membaca. Coba Mbak Sari, silahkan dibaca. Tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 20 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris
mengempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, terima kasih. Membacanya sudah sangat lancar sekali. Anak-anak, seperti pada pembelajaran yang sebelumnya, dan membaca itu kita pasti memperoleh informasi. Anak-anak, tuliskan informasi penting dengan unsur kata tanya, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, seperti yang kalian buat pada kegiatan sebelumnya. Anak-anak masih ingat? Masih? Kegiatan ini kalian lakukan secara berdiskusi ya. Sebelumnya, Pak Eko ingatkan lagi, mungkin kalau anak-anak lupa, bagaimana cara menyimpulkan dengan kalimat tanya yang tepat. Langkah pertamanya, kita membuat peta pikiran dulu ya, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ingat kembali, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kita baca. Berikut ini langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Bacalah dengan cermat seperti tadi yang dilakukan Mbak Sari. Kemudian buatlah kerangka pikiran. Yang ketiga, tuliskan informasi dari setiap bagian teks berdasarkan pikiran yang kamu buat. Nah, contoh peta pikirannya seperti ini. Terlihat anak-anak? Lihat, Pak. Nah, informasi 1 tentu kita ambil paragraf 1, informasi 2 kita ambil paragraf 2, informasi ketiga kita ambil paragraf yang ketiga. Sudah ada gambaran? Atau ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Sekarang kita akan belajar menyimpulkan dengan kalimat efektif. Kalian sudah belajar? Masih ingat kalimat efektif seperti apa? Ya, Pak Eko ingatkan lagi. Coba Mbak Salsabila, kamu baca dulu kalimat efektif. Kalimat efektif itu memiliki ciri anak-anak. Nah, salah satu cirinya harus memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Penjelasannya sebagai berikut. Ada yang bisa membantu Pak Eko? Subjek, orang yang melakukan pekerjaan tertentu dengan ingat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan predikat? Tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Objek? Yang berdasar pada aktivitas subjek. Keterangan? Di mana, kapan, dan bagaimana terjadi dalam kalimat. Ya, terima kasih Mas Fatir. Jadi seperti ini ya. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek bisa berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Jadi nanti kalian dalam membuat simpulan, tadi kan kalimat pertanyaannya jelas. Nanti untuk kata di mana, kapan, dan bagaimana itu bisa dijadikan keterangan. Kata-kata yang lain bisa mengikuti. Nah, anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Sekarang anak-anak silahkan memulai diskusi. Diskusi dipimpin oleh Fatir. Anak-anak, sekarang silahkan kalian untuk berdiskusi. Bisa dimulai dari Elin, Reva, atau mungkin Salsabila, atau mungkin Yasa dan Fatir. Silakan Mbak Elin mau bertanya. Peristiwa yang terjadi pada bacaan
Teman yang lain silahkan untuk menjawab. Ukuran di kota Surabaya. Silahkan yang lain bisa saling bertanya. Nanti ada teman yang menanggapi. Apa yang Kenapa pertempuran terjadi? Ultimatum Inggris agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Pertempuran antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Bagaimana kondisi pertempuran berlangsung? Pertempuran berlangsung dahsyat, pasukan menggempur dari darat, laut, dan udara. Silahkan yang lain bisa bertanya. Pertempuran di Surabaya. Tanggal 10 November 1945. Mbak Salsabila silahkan untuk bertanya. Di mana pertempuran terjadi? Kota Surabaya. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Ya, Pak. Sudah semua? Pak. Kalau sudah, sekarang dari hasil kalian diskusi tadi, kalian buat suatu simpulan dengan menggunakan kalimat efektif. Seperti caranya seperti yang Pak Eko jelaskan tadi. Sudah anak-anak? Pak. Sudah. Coba simpulannya, siapa yang mau membacakan simpulannya? Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Terjadi kontak senjata yang mengakibatkan pemimpin pasukan Inggris adalah Brigadir Jenderal Malabai tewas. Pertempuran Surabaya meletus karena Inggris mengeluarkan ultimatum agar orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya. Setelah rakyat menolak ultimatum pasukan Inggris, menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ya, terima kasih. Simpulan yang sangat terima kasih Mbak Repa, simpulan yang sangat bagus sekali. Kemudian anak-anak nanti dari simpulan yang telah kalian buat jangan lupa dikirimkan lewat WA grup ya. Anak-anak, itu tadi kita sudah banyak belajar tentang sejarah sebelum kemerdekaan. Anak-anak juga belajar tentang kalimat efektif ya tadi, menyimpulkan dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, anak-anak, dari bacaan pertempuran Surabaya tadi, anak-anak tahu tidak simbol dari kota Surabaya? Tahu, Pak. Simbolnya apa? Buaya dengan ikan. Apakah seperti ini simbolnya? Ya, Pak. Iya, simbolnya adalah binatang ya. Binatang, yang satu ada buaya dan satu ada ikan hiu putih. Hiu putih. Kalian tahu tidak cirinya buaya? Tahu, Pak. Ya. Apa ciri buaya? Berkembang biak dengan bertelur. Ya. Memiliki bal. Hewan karnivor. Memiliki rahang yang sangat kuat. Baik, pintar sekali. Kemudian yang kedua ada ikan apa ini? Ikan hiu. Ada yang tahu ciri dari ikan hiu? Yang tajam, Pak. Ya. Hewan karnivora. Bernapas dengan menggunakan pinsang. Pinter, itu ciri dari ikan. Anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang ciri khusus hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anak, sekarang coba kalian perlihatkan hewan yang kalian siapkan. Pak
Pak Eko kemarin menyuruh anak-anak untuk menyiapkan hewan. Ya. Fatir? Saya, Pak. Ya. Kamu membawa apa? Burung, Pak. Coba diperlihatkan. Yasa? Kamu membawa apa? Lo ikan, Pak. Ya, coba diperlihatkan. Iya. Ikan apa, Mas Yasa? Ikan cupang, Pak. Ikan cupang. Mbak Vega. Bawa apa, Mbak Vega? Kucing. Coba diperlihatkan. Ini, Pak. Oh iya, kucing. Dari yang kalian bawa, dari binatang yang kalian bawa. Mbak Reva, Ya, Pak. kucing itu memiliki ciri khusus apa? Coba diamati kucingnya. Itu bantalan halus di kakinya, Pak. Gunanya untuk apa itu, Mbak Reva, bantalan halus itu? Biar tidak terdengar suara hentakan kakinya. Wah, pintar sekali. Kemudian Mas Fatir, tadi membawa burung ya? Oke, Pak. Ciri burung yang Mas Fatir coba diamati. Memiliki ciri khusus apa? Pemakan bijian, Pak. Oh, pemakan. Berarti bentuk apanya? Untuk paruhnya, Pak. Iya, bentuk paruh juga berbeda. Kemudian, Yasa. Kamu bawa apa, Yasa? Ikan tadi? Ikan, Pak. Cirinya apa? Ciri-cirinya bernafas menggunakan insang. Ya, Mempunyai sirip. ya. Hidupnya di mana? Hidupnya di air. Iya, terima kasih. Kemudian Mbak Elin. Kucing. Coba lihat kucingnya. Lari, Pak. Oh, kucingnya lari. Enggak apa-apa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar itu ya tentang ciri khusus hewan berdasarkan habitatnya. Nanti kita akan kenal itu namanya adalah adaptasi, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuannya masih sama seperti adaptasi tumbuhan. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua untuk memudahkan mencari makan, yang ketiga adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, salah satu adaptasi, kalian coba lihat dulu. Ada beberapa gambar ini. Ada gambar apa saja? Buaya, Buaya. paus, Ya. Kerbau. Anjing. Iya. Nah, terkait dengan adaptasi, anak-anak masih ingat adaptasi itu pada hewan itu ada adaptasi morfologi, ada adaptasi tingkah laku, ada adaptasi fisiologi. Yang pertama, adaptasi morfologi itu apa? adaptasi bentuk tubuh, Pak. Kemudian adaptasi fisiologi itu apa? Tingkah laku. Fisiologi ya, coba fisiologi dulu. Pada fungsi bagian tubuh, Pak. Kemudian untuk adaptasi tingkah laku itu apa? Perilaku hewan untuk menyesuaikan diri atau bertahan hidup. Nah, dari gambar-gambar ini kalian bisa menyebutkan ini termasuk adaptasi apa? Kalau aku, Pak. Iya, betul sekali. Ada buaya yang membuka mulutnya waktu di darat. Ada kecoa pura-pura mati. Ini merupakan adaptasi tingkah laku. Tujuan adaptasi tingkah laku ini yang pertama ada tadi banteng berendam dalam lumpur itu untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian ada kecoa pura-pura mati itu untuk mengelabui musuh. Buaya membuka mulut itu menurunkan suhu tubuh juga.
Kemudian anjing tadi ya yang menjulurkan lidah itu tujuannya juga untuk menurunkan suhu tubuh. Tuh anak-anak terkait dengan adaptasi tingkah laku. Kemudian tadi ada adaptasi morfologi, penyesuaian perubahan bentuk organ tubuh. Seperti burung milik Mas Fatir, itu kan tadi bentuk paruhnya itu berbeda dengan bentuk paruh kalau burung pemakan daging. Paruhnya seperti ini. Jelas anak-anak? Jelas? Kemudian ini ada morfologi bentuk kaki ya, antara bebek dengan elang itu juga jelas berbeda. Selanjutnya ini ada adaptasi morfologi tipe mulut. Nah, bentuk mulutnya setiap makhluk itu juga berbeda. Contohnya ada mulut dari belalang. Berbeda lagi dengan mulut yang dimiliki oleh lalat. Ya, bentuk mulutnya adalah mulut penjilat. Kalau belalang ini bentuk mulutnya adalah penggigit dan pengunyah. Ini namanya apa? Ada yang tahu ekolokasi itu apa? Untuk mendeteksi jalan dan mangsa, Pak. Iya, tuh lah. Kemampuan itu diadopsi oleh kapal selam. Ya. Anak-anak, sekarang tugas kalian di LKPD yang kedua, anak-anak membuat 3 hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada apa? Ayam, Pak. Yang kedua? Ya, Pak. Yang ketiga? Kan. Yang keempat? Cak. Cicak ya. Nah, sekarang coba anak-anak amati ciri khusus pada ayam. Bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing, dan memiliki sayap. Iya, betul. Ada yang memiliki ciri khusus apa ini? Kaki ya. Kakinya digunakan untuk apa? Kaki yang kuat untuk mencari makan, mengais-ais makanan. Kemudian binatang yang kedua ada bebek. Mbak Salsabila atau Mbak Sari silahkan. Ciri bebek. Bertelur, berbulu, memiliki paruh, kaki bersabut, dan memiliki sayap. Ya. Binatang yang ketiga ada apa? Ada ikan seperti yang dibawa Mas Yasa. Ini silahkan Mas Yasa. Ciri khususnya apa pada ikan? Ciri-ciri ikan bernapas dengan insang, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutup sisik, berkembang biak dengan ovipar atau ovivipar. Baik, betul sekali. Ciri khususnya adalah memiliki sirip, kemudian memiliki sisik dan bernapas dengan menggunakan insang. Sudah ya, sekarang binatang yang keempat ada cicak. Ada yang tahu ciri khusus pada cicak? Memiliki berokat pada telapak kakinya. Ekor bisa putus ketika terancam. Memiliki 4 kaki. Hidup di permukaan vertikal seperti tembok, horizontal seperti atap rumah. Ya, terima kasih. Sekian dulu anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang peristiwa penting lagi ya setelah kemerdekaan. Kalau pada hari ini kita belajar tentang peristiwa setelah kemerdekaan secara gerilya atau berperang, di pertemuan yang akan datang kita akan belajar peristiwa penting setelah kemerdekaan dengan cara diplomasi ataupun perjanjian. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang materi tadi, coba jawab pertanyaan berikut ini ya.
Apa saja yang sudah anak-anak pelajari? Belajar tentang peristiwa penting sesudah kemerdekaan, Pak. Ternyata bangsa Indonesia masih terus berjuang secara diplomasi dan gerilya. Ya, terima kasih. Selain itu, kita belajar tentang apa lagi? Indonesia merdeka, Pak, mendapat pengakuan dari bangsa lain. Ya, satu lagi yang baru saja kita pelajari. Kita belajar tentang apa? Hewan dan cara beradaptasinya. Ya, pintar sekali anak-anak mengikuti pelajaran dengan penuh konsentrasi. Kemudian, kesulitan apa anak-anak yang kalian temui selama pembelajaran tadi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Semuanya sudah jelas ya. Kemudian, hal menarik apa dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi? Mengidentifikasi ciri khusus hewan secara langsung, Pak. Itu hal yang menarik yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi ya. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman kalian mengenai materi hari ini, anak-anak buka link Google Form yang sudah Pak Eko bagikan lewat WA Group. Sudah dilihat dan kerjakan soal secara mandiri seperti kegiatan sebelumnya. Sudah ya anak-anak? Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini berjalan lancar. Anak-anak bersemangat dalam pembelajaran. 2 jempol untuk kalian semua. Hebat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita menyanyikan lagu tradisional terlebih dahulu. Silahkan salah satu anak memimpin untuk bernyanyi. Fatir. Lagunya lagu tradisional. Kamu bisa lagu tradisional apa, Mas Fatir? Cublak-cublak suang, Pak. Silahkan teman-temannya diajak bernyanyi lagu tradisional Cublak-Cublak Suweng. Teman, mari kita menyanyi bersama. Cublak-cublak suang. Sopong guyung dari Sirpong tele kopong sirpong tele kopong. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan salah satu memimpin doa. Saya, Pak. Silahkan. Mari teman-teman, kita pembelajaran ini kita akhiri dengan doa. Doa mulai. Doa selesai.